Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Yuli Saptiawan, peserta pembatik 2024 dari Kota Blitar. Salam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran terkait modul perbandingan trigonometri pada fase E kelas 10. Mari ikuti kegiatan pembelajarannya. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep definisi perbandingan trigonometri pada segi buku kepada murid. Dan yang kedua adalah murid mampu menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada siku-siku yang akan diterapkan pada kehidupan nyata di sekolah maupun di luar sekolah. Pada kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila tentunya tetap akan dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, pada kesempatan ini, pembelajaran trigonometri profil pelajar Pancasila yang dituju adalah berpikir kritis dalam mengaplikasikan trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual di dunia nyata oleh murid-murid kita. Dalam matematika, trigonometri merupakan ilmu matematika yang mempelajari tentang salah satunya adalah segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku, berlaku teorema Pythagoras yang sudah disampaikan pada fase D yaitu kelas 9 dan dilanjutkan dengan nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku pada fase F yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelumnya, silakan ditengok permasalahan terkait dengan implementasi perbandingan siku-siku yang sering kita jumpai di kehidupan nyata. Pada kasus sebelumnya, tentunya konsep Pythagoras akan digunakan yaitu pada fase D kelas 9 tentang segitiga siku-siku. Nah, di sini untuk fase E yang kita gunakan adalah teorema trigonometri perbandingan pada segitiga siku-siku yang mana akan diterapkan pada kasus tadi dengan menggunakan segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri. Pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu nanti akan memuat sinus yaitu sin theta sama juga dengan depan sudut dibanding dengan miring sudut. Sedangkan untuk cos theta yaitu samping sudut dibanding dengan miring. Tangen theta yaitu depan dibanding dengan samping. Sampai dengan nanti perbandingan pada kotang theta yaitu kebalikan dari tangen yaitu samping dibanding dengan depan sudut. Inilah rumus perbandingan trigonometri yang harus diingat dan dipahami oleh murid-murid khususnya pada fase E kelas 10 terkait pemecahan permasalahan yang kontekstual memuat perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Agar lebih memahami konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, cobalah kita akan membantu Andi dalam menyelesaikan permasalahannya kali ini. Pada suatu hari, Andi berdiri di depan sebuah pohon dan dia berkeinginan untuk mengetahui tinggi suatu objek yaitu pohon yang ada di depannya. Andi berdiri menghadap ke pohon dengan jarak 10 meter antara pohon ke Andi. Di sini Andi melihat ujung pohon paling atas dan tidak lupa Andi mengukur tinggi Andi mulai dari ujung kaki sampai mata dengan tinggi 170 cm. Bagaimanakah Andi akan mengetahui tinggi pohon tersebut tanpa harus memanjat sampai ke ujungnya dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ayo bantulah Andi untuk mengetahui tinggi pohon tersebut. Untuk menyelesaikan kasus ini, tentunya Andi akan memerlukan sebuah alat sederhana yang dinamakan adalah klinometer. Di sini alat klinometer sederhana
yang dibuat Andi akan membantu Andi untuk mengetahui sudut elevasi yang dibentuk ketika Andi akan menerapkan konsep perbandingan trigonometri pada kasusnya. Dengan klinometer akan didapatkan sebuah sudut elevasi yaitu 45 derajat mulai dari mata sampai dengan ujung pohon di atas, dengan jarak Andi ke objek adalah 10 meter dan tinggi Andi dari tanah sampai ke ujung mata adalah 170 cm. Maka, bagaimana cara Andi mengetahui tinggi pohon tersebut? Langkah awal yang akan diambil oleh Andi yaitu tentunya harus mengetahui sudut elevasi yang akan didapatkan dari penggunaan klinometer sebelumnya dengan cara menembak ujung pohon yang paling atas yang akan nanti memunculkan indikator angka yang dikatakan dengan sudut elevasi yaitu 45 derajat. Setelah mendapatkan sudut elevasi 45 derajat, maka perbandingan trigonometri terkait dengan tangen alfa yaitu depan sudut dibanding dengan samping sudut yang akan kita substitusikan sudut elevasi ke dalam alfanya, yang mana tangen 45 derajat sama juga dengan X dibagi dengan 10. Sehingga X kita akan mendapatkan nilai 10. Jadi, tinggi pohon yang ingin diketahui Andi adalah 10 meter ditambah dengan tinggi Andi yaitu 170 cm, maka tinggi pohon adalah 1170 cm atau bisa ditulis dengan 11,7 meter. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep perbandingan trigonometri dapat digunakan pada kehidupan nyata, yaitu salah satunya dengan menggunakan alat klinometer sederhana yang akan dikolaborasikan dengan perbandingan trigonometri untuk mengetahui sebuah kasus di kehidupan nyata. Tentunya murid-murid akan lebih memahami ketika konsep yang sifatnya abstrak akan diterapkan pada real di kehidupan murid-murid kita. Demikianlah penjelasan konsep perbandingan trigonometri yang diterapkan pada kehidupan nyata, tentunya untuk pemahaman murid-murid kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam Pembatik 2024.